Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun keempat mobil rusak. Kecelakaan bermula saat minibus berisi rombongan pendeta berhenti karena akan berbelok dan menunggu mobil dari arah berlawanan lewat. Di belakangnya ada mobil minibus Samsat keliling dan truk kosong. Tiba-tiba sebuah truk muatan sawit yang diduga kelebihan beban menabrak truk kosong hingga terdorong dan menabrak 2 mobil di depannya. Akibat peristiwa itu, mobil Samsat keliling milik Dinas Pendapatan Tulang Bawang tidak bisa beroperasi. Rombongan pendeta juga masih mengalami syok. Ya, ada mobil mau belok ke ini, gereja. Ke gereja. Terus kita orang kan udah berhenti sen konvoy. Nah, ada truk muatan sawit, nggak ketahan remnya. Nabrak mobil yang bawa aku ini, menabrak belakang. Berapa kendaraan terlibat? 4. Apa aja, Mas? Hah? Mobil apa aja? Ya, mobil kecil sama diesel 2, sama mobil ini, Samsat keliling. Ada korban jiwa nggak, Mas? Nggak ada, cuma luka kakinya itu kecempet. Mobil apa yang luka? Mobil Truk sawit. Memang dari jauh saya udah lihat desain di belakang saya mobil kepala kuning yaitu Samsat. Lalu saya sen ke kanan karena mau masuk ke gereja. Lalu sampai pintu gerbang dari depan masih terus ada mobil panjang. Ntar pelan-pelan aku berhenti. Tahu saya dengar dar gitu. Jadi kami ini di posisi yang kedua dari depan. Dalam kondisi sudah berhenti, ditabrak mobil yang berhenti di belakang kita. Dan karena benturan di belakang, kami bentur kendaraan yang di depan kita. Polisi mengevakuasi mobil truk sawit yang ringsek pada bagian depan. Polisi masih mengejar sopir truk sawit yang kabur usai menabrak kendaraan di depannya itu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa berkas proyek di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung. Hal itu terkait pemeriksaan harta Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana, karena pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit pada Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Pihak rumah sakit menyatakan penyidik KPK meminta berkas proyek tahun 2019 hingga 2023 pada 17 Mei 2023 kemarin. Namun pihak rumah sakit mengklaim penyidik KPK tidak menemukan kejanggalan dari data proyek yang diperiksa. Maksud kedatangan dan permintaan adalah meminta data kegiatan proyek yang tersebut sejak tahun 2019 dan sampai dengan 2023. Alhamdulillah kami melakukan komunikasi dengan baik dan diskusi dengan baik pada hari Rabu dan sudah kami sediakan datanya. Menurut informasi yang dihimpun, tim KPK juga berada di Lampung untuk memeriksa asal-usul harta kekayaan Raihana. Namun sejauh ini kediaman Raihana di Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung tampak sepi. Di rumah berwarna hijau itu hanya terlihat 2 unit mobil yang terparkir di garasi. Penyelidikan berkas proyek di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung itu buntut diperiksanya Kepala Dinas Kesehatan Raihana terkait klarifikasi LHKPN miliknya. Raihana diperiksa KPK setelah pamer harta di media sosial beberapa waktu lalu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga daging ayam potong di Bandar Lampung melambung, seperti terpantau di Pasar Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Selasa siang. Harga daging ayam potong tembus Rp40.000 per ekor tanpa jeroan. Harga itu untuk bobot ayam sekitar 1 kg. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sangat signifikan. Sebab harganya kini lebih mahal dibanding pada lebaran lalu yang di kisaran Rp36.000 per kilogram.
Untuk daging ayam ukuran besar kini tembus Rp70.000 per ekor. Para pedagang tidak mengetahui penyebab naiknya harga daging ayam potong saat ini, sebab pasokan dari agen melimpah. Untuk sebelum kenaikan itu di harga berapa Ibu? Kan ya 35. Setelah naik ini sampai 38, 40 yang ayam kecil. Oh, untuk penyebab kenaikannya sendiri kenapa sih Bu? Kurang tahu saya itu, tahu-tahu udah di nota sekian udah. Dari sudah lebaran lah, hampir 1 bulan. Oh ya Bu, banyak nggak sih Bu setiap pembeli mengeluhkan kenaikan harga Ya ayam? semua, banyak mas. Ini kan sepi ya Bu ya. Untuk pembeli berkurang nggak Ibu? Berkurang lah, mikir orangnya. Mendingan beli tempe daripada ayam mahal. Ya Bu. Kenaikan harga daging ayam dikeluhkan penjual daging ayam goreng. Mereka belum menaikkan harga ayam goreng karena khawatir pelanggannya berkurang. Ya kalau ayam mentah ada kenaikan, tapi kalau harga penjualan masih tetap. Ya harapan kita sebagai masyarakat kecil, kita ingin ayam itu cepat stabil kembali. Kenaikan harga daging ayam berpengaruh pada penjualan daging ayam di pasar. Omset pedagang menurun drastis karena berkurangnya pembeli. Pemerintah didesak segera menurunkan harga daging ayam. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan calon haji Lampung tahun ini mulai diberangkatkan pada Selasa pagi kemarin. Calon jemaah haji kloter pertama berasal dari Lampung Utara sebanyak 385 orang. Setelah menjalani registrasi di Asrama Haji Bandar Lampung, mereka kemudian diberangkatkan ke Jakarta. Jemaah haji kloter pertama Lampung masuk dalam kloter 3 nasional. Saat masuk asrama haji di Bandar Lampung, petugas Kemenak yang memeriksa tas koper jamaah dan tidak menemukan barang-barang yang dilarang dibawa. Tadi kurang lebih jam 9 pagi telah masuk rombongan kloter pertama dari Lampung atau JKK 3, jadi kloter ketiga nasional dan kloter pertama Lampung. Tadi itu sejumlah 385 jemaah. 385 jemaah ini sebagian besar dari semuanya dari Kabupaten Lampung Utara. Salah satu jemaah usia tertua di kloter pertama adalah Tajudin, 87 tahun. Petani singkong di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara ini gembira sebab sudah 11 tahun menanti untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Keberangkatannya sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 lalu. Saya kalau nggak tahun ini, ya kalau sampai tahun depan umur saya aja mungkin kalau banyak. Jadi sering nangis. Saya gampang nangis kayak orang perempuan. Nangisnya kita nangis bahagia. Nangis kan ada dia. Nangis susah ada nangis sendiri, saya nangis senang. Kuota jemaah haji Lampung tahun ini lebih dari 7.000 orang. Calon jemaah haji kloter berikutnya akan diberangkatkan pada Kamis besok, 25 Mei, yakni dari Lampung Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.